Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita hari ini akan memasuki pelajaran agama bab yang ketiga bagian yang pertama, yaitu tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, dan Roh Kudus memiliki kuasa dan kemuliaan yang sama, yang setara dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Hanya di dalam perannya dari tiga pribadi ini kita dapat melihat bahwa Allah Bapa dikenal sebagai Allah Pencipta, Yesus Kristus dikenal sebagai Juru Selamat manusia, dan Roh Kudus dikenal sebagai penolong dan penghibur manusia. Nah, di dalam Alkitab kita dapat melihat beberapa hal yang melambangkan tentang Roh Kudus, atau Roh Kudus dilambangkan dengan burung merpati, angin, atau api. Kita dapat melihat ayat-ayat Alkitabnya. Yang pertama dalam bentuk burung merpati. Dalam Matius 3 ayat 16, ketika Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka dikatakan waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kemudian dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwa Roh Kudus turun ke atas murid-murid dalam bentuk angin. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi sama seperti angin, tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Ya, begitulah kehadiran Roh Kudus dalam hidup manusia. Yang ketiga dalam bentuk api. Kisah Para Rasul 2 ayat 3 dan 4. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, jadi kita dapat melihatnya. Nah, kita sekarang akan melihat bagaimana karya dan pekerjaan Roh Kudus di dalam kitab Perjanjian Lama. Roh Kudus diberikan kepada seseorang untuk melakukan tujuan tertentu, yaitu melaksanakan kehendak Allah dan untuk menyatakan kuasa Allah atas hidup manusia. Kita akan melihat beberapa contoh. Yang pertama yaitu Raja Saul. Ketika Saul diurapi menjadi raja atas Israel, dikatakan bahwa Roh Kudus turun ke atasnya. Ya, Roh Allah berkuasa atas Saul dan Saul dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga dia dapat melaksanakan perintah Allah menjadi pemimpin bangsa Israel. Ya, tetapi kemudian di dalam kejayaannya sebagai raja, Saul menjadi tidak taat kepada perintah Allah. Dia lebih menonjolkan kepada keinginannya pribadi. Dia mau berkuasa tanpa pimpinan Allah. Jadi ketika Saul tidak taat pada perintah Allah lagi, maka Allah mencabut berkatnya atas Saul sebagai raja. Dan dikatakan Roh Kudus meninggalkan Saul. Ya, Roh Kudus meninggalkan Saul ketika Saul tidak hidup lagi taat kepada Allah. 1 Samuel 16 ayat 14 dikatakan, tetapi Roh Tuhan telah undur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi ketika Saul sudah sudah ditolak oleh Allah menjadi raja, dan
Roh Kudus meninggalkan Saul, hidup Saul dipenuhi dengan ketakutan, dengan kegelisahan, sehingga dia semakin hari semakin jauh dari Tuhan, dan pada akhirnya dia pergi kepada peramal, kepada orang pemanggil arwah, ya, atau dukun kita kenal sekarang begitu, dan dia hidupnya menjadi semakin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua kita lihat yaitu Daud. Roh Kudus berkuasa atas Daud ketika Daud diurapi menjadi raja di Israel oleh Samuel. Dalam 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan bahwa Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Perhatikan apa yang dikatakan, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi sejak Samuel mengurapi Daud menjadi raja Israel, sejak hari itu roh Tuhan berkuasa atas Daud dan seterusnya. Dan di dalam hidupnya Daud memang benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan yang ada padanya. Jadi dengan kuasa Tuhan Daud dapat mengalahkan Goliat, yaitu pasukan panglima perang bangsa Filistin, ya, yang ditakuti oleh semua orang. Tetapi Daud tidak takut sama sekali. Kenapa? Roh Tuhan itu memberi dia keberanian. Dan dia yang kecil, sangat kecil dibandingkan Goliat, kamu dapat lihat gambarnya. Nah, dia mendatangi Goliat dan mengatakan satu hal yang luar biasa, ini adalah iman dia. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan dengan roh Tuhan yang ada pada Daud, Daud menjadi begitu berani. Dan akhirnya dengan batu yang kecil, dengan ketapelnya atau aling-alingnya, dia dapat mengalahkan Goliat yang besar. Kenapa? Karena roh Tuhan bekerja atas dirinya. Nah, berbeda dengan Raja Saul dan Daud, ya. Daud berbeda dengan Raja Saul. Ketika Raja Saul berbuat salah, ia tidak mau mengakui kesalahannya, tapi ia membela dirinya dan ia melemparkan kesalahannya kepada orang lain, yaitu rakyatnya. Dan dia akhirnya ditinggalkan oleh Tuhan dan roh Tuhan meninggalkan dia. Nah, sedangkan Daud juga sebagai manusia, dia pernah berbuat salah, yaitu berzina dengan Batseba dan juga merencanakan sebuah pembunuhan terhadap istri Batseba, yaitu Uria, panglima perangnya. Tapi ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, maka dia mengakui kesalahannya, dosanya, dan dia bertobat serta memohon supaya roh Tuhan tidak meninggalkannya. Kita dapat melihat itu dalam kitab Mazmur 51 ayat 11. Nih, Daud mengatakan, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa roh Allah beserta dengan Daud sepanjang hidupnya. Sekalipun dia melakukan kesalahan, tapi ketika dia bertobat dan memohon supaya Allah tidak meninggalkannya, Daud tidak ditinggalkan. Jadi belajar dari kesalahan, ya, jangan sama seperti Saul, sudah salah tapi tidak mau mengakui kesalahannya, tapi justru melemparkan kesalahannya kepada orang lain. Dan roh Allah tidak mau tinggal di tengah-tengah orang yang demikian. Nah, berikutnya kita akan belajar dari Simson. Simson adalah juga orang yang sudah dipilih oleh Allah sejak dalam kandungan ibunya. Dia sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi nazir Allah, atau orang yang dikhususkan untuk melaksanakan tugas yang diberikan Allah.
yaitu menyelamatkan bangsanya dari tangan orang Filistin, ya, penjajahan orang Filistin. Jadi Simson dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus mendatangkan kekuatan fisik kepada Simson, sehingga Alkitab menyaksikan bahwa Simson menjadi orang yang sangat kuat dan tidak terkalahkan. Ia mampu mencabik-cabik singa, mengoyakkan mulutnya tanpa menggunakan alat apapun, hanya dengan tangannya. Dia mampu mengalahkan 30 orang Filistin hanya dengan tangannya, tidak menggunakan senjata. Dan dia mampu melepaskan diri dari ikatan tali yang sangat kuat hanya dengan menggerakkan badannya. Jadi memang dia sangat kuat dan sangat luar biasa karena Roh Allah ada beserta dengan dia. Tetapi ketika Simson tidak mendengarkan perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan karena godaan seorang perempuan yaitu Delila, dikatakan bahwa Roh Tuhan meninggalkan dia. Dan orang-orang Filistin yaitu musuh-musuhnya dapat menangkap dia, lalu mencungkil kedua matanya dan membelenggu dia dengan rantai yang sangat kuat dan memenjarakannya. Dan Samson dengan mata yang buta, dengan kaki yang dan tangan yang belenggu dengan rantai, dipaksa untuk memutar sebuah gilingan, ya, dikilam begitu, dan dia seringkali dipertontonkan menjadi badut, menjadi bahan tertawaan orang-orang Filistin. Dan Samson sangat menderita karena itu. Tapi kemudian ketika orang-orang Filistin sedang merayakan, ya, hari besar, perayaan akan Dagon, dewa mereka, Samson memohon sekali lagi kepada Tuhan supaya Roh Tuhan memberinya kekuatan, dan Tuhan mengabulkannya sekali lagi. Dikatakan di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Dan dikatakan di sana, ini Simson berkata lagi, biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini. Lalu membungkuklah Samson dengan sekuat-kuatnya, maka akhirnya dia dapat merubuhkan rumah di tempat raja-raja dan orang-orang Filistin lainnya merayakan perayaan dewa Dagon, ya. Dan Alkitab menyaksikan apa yang dikatakan, yang mati dibunuh oleh Simson pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jadi Simson mati bersama-sama dengan lebih dari 3.000 orang Filistin yang merayakan perayaan dewa Dagon di situ. Jadi begitulah akhir hidup Simson, ya. Jadi perhatikan apa yang sudah kita pelajari. Roh Kudus akan tetap tinggal dan bekerja di dalam hidup setiap orang yang percaya, yang dipakai oleh Tuhan selama kita, ya, selama ia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita meninggalkan cara hidup kita, ya, tidak berkenan kepada Tuhan, ketika kita hidup dengan keinginan kita sendiri dan tidak mentaati perintah Tuhan, maka Roh Tuhan akan meninggalkan kita. Pelajaran kita sampai di sini hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari bagaimana karya dan pekerjaan Roh Kudus di dalam kitab Perjanjian Baru. Terima kasih, Tuhan memberkati.